Kalau kamu nggak punya apa-apa, terus aku mau dikasih makan apa sama kamu? Terus kamu masih mau berproses di sini? Aduh, aku nggak habis pikir ya. Aku pikir kamu pulang dari rantauan datang ke sini, kamu bawa uang. Gini aja deh, lebih baik aku nggak mau ya terima kamu. Aku pengen kita udahan aja daripada aku sengsara nerusin hubungan sama kamu. Udahlah, aku itu nggak heran kalau diputusin sama si Rosita. Karena kamu itu pulang-pulang dari perantauan, kamu itu nggak bawa hasil, ya, nggak bawa yang namanya duit, nggak bawa yang namanya kesuksesan, cuman bawa koper ini doang, ya. Sampai saat ini tak terfikir olehku. Cinta, Bagas, kamu kemana? aku mau ke suatu acara sih mas. Kamu kapan pulang? Baru pulang ya? Oh, ini aku baru datang. Barusan lewat di sawah biar cepet pulangnya. Nah, kalau lewat jalan raya kan kelamaan. Tapi Kamu apa kabar mas? alhamdulillah kabar aku baik. Kabar kamu gimana? Kabar aku baik kok. Tapi Pasti orang-orang bakal senang ketemu kamu. Karena kan banyak banget orang-orang yang kangen sama kamu. ya mungkin teman-teman aku, terus ya keluarga aku lah. Ya orang yang kan kalau gak kenal sama aku gak mungkin dong dia kangen sama aku. Dan aku mau tanya sekarang, Boleh? kamu udah nikah? Kok kayaknya ceria banget. Aku belum nikah mas. Aku masih fokus sama karir aku, fokus sama pekerjaan aku. Jadi belum sempat kepikiran untuk menikah. Tapi kalau boleh tahu kamu tumben banget pulang. Biasanya kamu pulang itu kalau ada kesempatan atau ada acara gitu kan. Ini kayaknya kamu lagi nggak ada acara deh di rumah. Jadi sebenarnya aku nggak dapat kerjaan di sana. Dapat sih, tapi kerjanya nggak enak. Malah yang ada aku jual motor. Itu kan aku bawa motor buat pergi ngerata keluar kota. Akhirnya motor aku jual buat ongkos pulang. Dan nggak ada yang tahu sih kalau aku pulang sekarang. Jadi aku mau nyamperin Rosita, pacar aku. Jadi aku mau ngajakin dia tunangan karena udah capek buat ngerantau. Ya walaupun pulang aku nggak bawa apa-apa sih. Oh iya, sorry banget aku lupa kalau kamu udah punya pacar. Kamu mau tunangan? Ya rencana sih ya. Tapi Emang nggak tahu, tak lagi aku harus temuin dia dulu, harus cari dia. Kalau perlu aku langsung ke rumah dia nih sekarang. emang secepat itu ya? Kamu kan masih muda. Kamu kan juga pergi keluar kota belum dapat pekerjaan kan? Jadi gimana kalau kamu fokus dulu aja sama karir kamu? Kamu cari pekerjaan yang mungkin cocok buat kamu atau enggak? Aku bantu ya. Aku bisa kok bantu buat cari kamu pekerjaan. Tapi mungkin itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi kamu kayaknya nggak bisa buat tunangan dulu. Soalnya kasian kan tunangan kamu. Kamu kayak ngehalangin aku buat tunangan. Oh enggak, aku bukan menghalangi kamu buat tunangan. Cuma kasihan aja. Karena kalau sampai terburu-buru, kasihan juga kamu sama tunangan kamu. Ya kan? Gampang deh, nanti aku bakalan kabarin kamu lagi. Tapi yang jelas sekarang aku harus temuin dia. Aku harus ya omongin semuanya ini sama dia. Kalau dia mau nunggu aku ya gak apa-apa. Tapi kalau memang nggak bisa nunggu ya harus tunangan. Emang kamu udah yakin itu ya? Sama pasangan kamu? Kamu tahu sendiri kan Rosita lengket banget sama aku dari dulu. Tapi aku heran waktu aku berangkat ngerantau, malah kamu yang nganterin aku bukan dia. Dan sekarang aku ketemunya juga pertama sama kamu, bukan sama dia. Iya, mungkin itu kebetulan aja kali. Ya udah kalau emang keputusan kamu udah bulat, iya aku cuma bisa doain yang terbaik aja buat kamu. Ya, Kamu bisa bahagia sama pasangan kamu. kamu cukup doain aja. Semoga ini menjadi pilihan terbaik buat aku. Dan aku juga berharap
kamu juga bisa mendapatkan jodoh yang baik, tampan, kaya, dan bisa ngebahagiain kamu. Dan gak kalah pentingnya, dia tuh harus setia. Karena kan orangnya baik. Jadi cari kriteria cowok yang sangat langka. Ya, menjadi orang baik, menjadi orang setia, menjadi orang pengertian, dan menjadi orang yang selalu ada juga belum menjamin kita bisa mendapatkan apa yang Tapi tunggu dulu deh. Ada ini yang nyangkut di rambutnya. ada aku tadi udah mandi loh. Ya, Udah ya. nggak ada. Udah habis, ya udah deh kalau begitu. Kayaknya sekarang aku harus langsung temuin Rosita dulu. Aku harus cari dia. Pasti dia seneng juga. Yaudah, nanti kalau kamu gak ada acara setelah aku di Rosita, kita ketemu di tempat biasa ya. Boleh. Boleh. Iya udah. Kamu hati-hati ya. Duluan ya. Bye. Aku mau kayak gini nggak bisa. Aku bisa bahagia. Nah, aku berharap lebih sama dia. Semoga dia kasih kabar sama aku kalau dia kayak rencana mau tunangan. Apa iya aku sama dia nggak bisa berjodoh? Aku juga nggak mungkin menghancurkan acara pertunangan ini. Bisa juga surat kita kan mungkin ini memang takdirku. Dia bisa mengambil dia dari kejauhan. Kita yang bukan jodoh. Tapi aku berharap semoga kamu selalu bahagia ya, Mas. Mau susah, mau senang, aku pasti bakal selalu ada buat kamu. Meskipun kamu gak pernah sadar soal perasaan aku. Baiklah, ini sekarang aku mau ngobrolin dulu. Nanti aku langsung ke tempat sebenarnya sebagai modal pertanyaan. Aku harus bisa nyanyi si Rosita kalau dia itu harus ninggalin pacarnya si Rosita. Iya udah. Aduh, Sayang, sayang. Panas banget sih. kamu dari mana aja? Ya nggak dari mana-mana. Dari Ya, rumah mau ketemu sama kamu lah. Aku kangen banget ya. Udah lama nggak ketemu. Dong, Baru kemarin ya nggak ketemu. Bila aku pas depannya tuh ada sawah dan pegunungan. Nantinya kalau kamu jadi istri aku, kamu gak bakalan bosen di desa ini, ya. Aku nggak salah kan bikin villa di desa ini? Nggak salah banget sayang, malahan aku nanti bakalan betah tinggal di sini. Apalagi ya suasana di depan itu bener-bener sejuk banget. Apalagi kalau pagi ya. Ya, jangan ngomong doang dong. Terus kamu itu kapan mau ninggalin pacar kamu itu? Sayang, sebenarnya tuh aku pengen banget segera nikah sama kamu. Soalnya apa ya? Aku sama pacar aku udah kayaknya nggak cocok. Sekalipun dia datang hari ini di depan aku, dia mau ngajak nikah, aku nggak bakalan mau. Aku bakal putusin dia di depan kamu. Udahlah, Janji kamu deh. nggak usah bertele-tele. Kalau kamu masih sayang sama dia, kamu bilang aja, jujur aja sama aku. Kalau aku sayang sama dia, gak mungkin ya aku selingkuh sama kamu. Gimana sih? Iya bisa aja kan, kamu kayak wanita yang lain cuman mau sama harta aku, sama uang aku. Hei, tidak semua perempuan itu sama. Jadi kamu jangan pernah membandingkan aku sama wanita lain. Aku tuh sayang sama kamu tulus dari hati ya. Iya, aku bersyukur sih bisa dapetin perempuan kayak kamu. Tapi aku ngelihatnya kamu itu kayaknya sayang banget deh sama si Bagas tuh. Atau jangan-jangan kamu sudah menyerahkan semuanya sama si Bagas? Menyerahkan apa yang kamu maksud ya? Iya, termasuk kehormatan kamu. Sayang, kalau ngomong dijaga, aku nggak mungkin ngasih kehormatan aku sama orang seperti Bagas, apalagi dia ya. Ninggalin aku begitu aja cuma gara-gara dia yang belum sukses di sini. Makanya dia keluar kota karena dia itu pengen menunjukkan katanya sama aku kalau dia itu bakal bisa berubah. Tapi mana buktinya? Udah bertahun-tahun dia tetap aja kayak gitu. Emang dari itu kamu itu harus mikir, seharusnya kamu ninggalin dia itu sudah jauh-jauh hari ya. Bukan cuman ngomong dari dulu sampai sekarang mau ninggalin terus, tapi nggak pernah kamu tinggalin ya. Kenapa dia masih ngasih uang sama kamu? Uang aku nggak cukup, aku kasihin buat kamu. Sayang,
uang yang kamu kasih ke aku lebih dari cukup dibandingkan dari uang yang Bagas kasih sama aku. Makanya itu aku nggak mau ya kamu bahas-bahas tentang dia lagi. Sekalipun nanti dia datang ke aku terus dia ngajak nikah aku gak bakal mau. Ingat ya kata-kata aku bakal putusin dia di depan matamu langsung. Janji ya. Janji sayang, makanya ya kapan kamu nikahin aku? Iya, nunggu kamu putus dulu dong sama si Bagas tuh, orang yang nggak jelas itu, orang yang kere, orang yang miskin itu. Kamu harus putus dulu sama si Bagas. Aku janji bakalan nikahin kamu. Kalau sebelum kamu nggak mutusin si Bagas, aku nggak bakalan nikahin kamu. Kamu tuh nggak percaya banget deh kayaknya sama aku. Padahal kita udah ngejalin hubungan kayak gini sebelum Bagas itu merantau. Tenang aja sayang, aku itu nggak bakalan main-main sama kamu. Aku sudah mempersiapkan semuanya dari perhiasan, rumah, dan semuanya bakalan aku jadiin mahar buat pernikahan kita nanti. Sayang, tapi benar ya, kamu nggak bakalan buat hidup aku susah. Tenang aja sayang, kamu itu tahu silsilah keluarga aku. Keluarga aku itu orang terpandang di desa ini dan orang terkaya di desa ini. Iya aku tahu, tapi kan aku cuma takut aja. Soalnya gini sayang, trauma aku tuh terlalu besar. Apalagi ya waktu aku pacaran sama si Bagas. Tahu sendiri dia kayak gimana orangnya. Tenang aja sayang, aku itu nggak bakalan ninggalin kamu dan aku bakalan menghapus trauma kamu selama sama si Bagas. Makasih banyak ya sayang. Aku soalnya nggak pengen ya kamu itu sama kayak dia, karena aku pengen bahagia ke depannya sama kamu. Tenang aja sayang, aku itu bakalan menjaga kamu dengan sepenuh hati aku, dan aku itu bakalan bikin kamu itu hidupnya itu bakalan enak di dunia ini. Makasih banyak sayang. Kenapa? Bentar sayang, aku ada telepon dari kantor. Halo? Oh, ini bukannya hari libur ya Pak? Ya udah Pak, saya bakalan segera datang ke kantor Pak. Siapa? Iya Pak, saya langsung OTW ini Pak. Iya siap Pak. Terima kasih Pak. Sayang mau kemana? Aduh sayang, aku ada kepentingan mendadak di kantor nih. Padahal kan kamu mau ngajak aku jalan-jalan hari ini. Iya tapi kan gimana dong? Aku kalau nggak, seandainya aku nggak ke kantor, nanti kalau aku dipecat gimana? Ya udah deh. Lagian kantor sekarang tuh lagi butuh aku sayang. Ya udah deh kayak gini aja. Nanti kalau udah urusan kamu selesai kamu kabarin aku ya. Aku mau balik aja dulu. Tenang aja, kamu nggak usah jutek kayak gitu dong. Nanti kalau semisal aku udah pulang dari kantor aku janji deh, aku bakalan ajak kamu jalan-jalan. Ya udah aku tunggu ya. Pokoknya kamu hati-hati di jalan. Aku Ya. balik dulu ya. Terus kamu mau kemana? Ya mau kemana aja wes. Pokoknya mau balik aja. Ya udah, kamu hati-hati ya. Iya. Aku masuk dulu. Aku Iya. mau ngambil mobil aku dulu. Ya udah sayang. Dah. Hati sayang. Ya. Capek banget pulang. Untung capek aku jadi hilang gara-gara aku ketemu sama Sinta barusan. Tapi ngomong-ngomong, seandainya Sinta yang jadi jodoh aku, nggak apa-apa juga. Tapi aku nggak boleh berkhianat. Meskipun Sinta itu cantik, tapi kan Rosita jadi pacar aku sekarang. Dan aku udah janji sama dia pulang buat ngelamar dia, buat nikahin dia. Tapi kalau sikap sih memang lebih baik Sinta sih. Tapi aku gak boleh jadi orang yang gak setia. Aku harus jadi orang yang setia. Kecuali Rosita macam-macam di belakang aku. Lagian kenapa sih Sinta orangnya baik banget, padahal dia kan tahu aku udah punya pacar, tapi dia tetap baik. Dan waktu aku mau berangkat ngerantau, dia yang paling perhatian sama aku daripada pacar aku. Gimana ya? Apa benar aku sekarang ada perasaan sama Sinta? Tapi udah deh, agak ada gunanya juga aku ngelamun di sini. Mending sekarang aku temuin Rosita, aku bikin kejutan buat dia, karena dia pasti kaget melihat aku pulang tanpa berkabar sama dia. Pasti dia senang banget. Sekarang Rosita ada di mana ya?
Capek juga. Sayang. Duh. Bentar sayang. Kamu pasti kaget kan ngeliat aku? Iya. Aku itu emang sengaja pulang gak ngabarin kamu. Kenapa nggak ngabarin aku duluan ya? Aku kan bikin kejutan buat kamu. Harusnya kamu tuh seneng sekarang. Tapi kenapa kayak orang bingung? Kamu naik apa? Jadi gini, aku kan dulu pernah janji sama kamu. Aku pulang bakalan jadi orang yang sukses dan ngelamar kamu. Dan sekarang aku pulang mau ngelamar kamu. Cuman satu, aku belum sukses. Aku pulang karena kerjaan di sana gak enak. Yang ada handphone aku jual, Hah? barang-barang aku jual. Sekarang aku gak punya apa-apa, tapi gak apa-apa deh. Yang penting aku bisa ngelamar kamu. Ntar lagi aku langsung ke rumah kamu deh. Tunggu sebentar. Jadi kamu niat pulang dari rantauan ke sini buat ngelamar aku, tapi kamu nggak punya apa-apa? Gitu maksudnya? Iya, aku cari kerjaan di sini aja deh nanti. Aduh, aku mau ngomong apa ya sama orang tua aku? Sedangkan kamu udah tahu orang tua aku kayak gimana. Kan orang tua kamu katanya dulu bilang nggak apa-apa kalau masih belum mapan, yang penting kamu lamar anak saya dulu, kan begitu. Tapi beda ya. Sekarang kan yang dibutuhkan itu duit. Kalau kamu nggak punya apa-apa, terus aku mau dikasih makan apa sama kamu? Terus kamu masih mau berproses di sini? Aduh, aku nggak habis pikirnya. Aku pikir kamu pulang dari rantauan datang ke sini, kamu bawa uang, terus bawa kendaraan, terus kamu sukses. Nyatanya berbanding terbalik loh. Ya, aku kan usaha. Masa kamu gak ngehargai sih usahaku? Aku menghargain. Cuman kalau untuk kamu bisa ngelamar aku, kayaknya aku nggak bisa nerima deh. Karena aku nggak bisa ya. Aku nggak bisa punya hubungan sama orang yang nggak punya apa-apa. Sedangkan kamu tahu sendiri, aku juga punya usaha, aku juga punya kerjaan. Masa kamu numpang sama aku? Mana harga diri kamu sebagai laki-laki? Aku curiga jangan-jangan kamu nolak aku bukan gara-gara itu, gara-gara kamu punya pacar. Enggak, kamu jangan asal nuduh ya. Gini deh, kalau kamu itu punya kemauan, kalau kamu punya keinginan, dan kamu punya tujuan buat ngehalalin aku, seharusnya kamu itu berusaha. Sejauh ini mana usaha kamu? Ya kamu pikir aku pergi ngerantau, kamu pikir aku gak usaha? Hah? Aduh, pusing deh. Emang bener ya kata orang, kalau udah gak punya apa-apa, semua disalahkan. Coba giliran sukses, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Kok kamu ngomongnya seperti itu? Dari kamu sebelum ngerantau, kamu emang udah gak punya apa-apa, aku masih mau nerima kamu. Ya tapi kan aku masih ada mobil waktu itu. Punya mobil, tapi kamu kan kerjanya masih kayak gitu tuh aja. Aku pikir ya, kalau kamu udah pulang dari rantauan itu, kamu bakal sukses lebih jauh di atas aku. Ternyata enggak. Oh, gini aja deh. Lebih baik aku nggak mau ya terima kamu. Aku pengen kita udahan aja daripada aku sengsara nerusin hubungan sama kamu. Kamu kok begitu sih? Dulu waktu aku berangkat ngerantau kamu juga gak nganter. Gak nganter aku ke, ya paling gak salam perpisahan lah. Dan sekarang aku datang, ketemu malah diomelin, terus diputusin. Maksud kamu apa sih? Aku udah seneng nih pulang. Maksud aku nggak mau punya hubungan sama orang miskin kayak kamu. Perempuan ternyata sama semua. Ya iyalah. Yang dilihat cuman materi aja. Lah iya. Kamu gak pernah menghargai perjuangan seorang laki-laki. Sama ini aku sudah menghargai semuanya. Tapi kamu mana? Gak ada usahanya kan? Masa pulang-pulang cuma bawa ini doang? Aku udah ninggalin keluarga aku. Aku udah jauh dari keluarga aku jauh dari teman-teman aku. Tapi kenapa di saat aku pulang dan tujuan aku tuh buat ngehalalin kamu, kamu malah bersikap seperti ini sama aku? Itu risiko kamu. Kalau kamu nggak pengen seperti itu, ya gak usah jadi laki-laki. Laki-laki kan memang punya tanggung jawab. Ya aku udah mau tanggung jawab. Tapi Tanggung aku gak jawab menghargai. apa? Kamu mau ngasih makan aku apa, Bagas? Mau ngasih makan daun? Hah? Mau ngasih makan aku batu? Ya kamu bisa sabar. Sabar? Aku udah sabar nungguin kamu merantau ya. Aku sekarang udah nggak bisa sabar. Kayaknya emang kita akhiri aja hubungan ini. Aku nggak mau ya. Aku nggak mau terus-terusan berada di posisi punya hubungan sama orang yang nggak punya apa-apa. Udah deh, terserah kamu.
Harusnya aku gak pernah pulang lagi ke sini dan gak ketemu sama kamu. Harusnya sih emang bener kayak gitu. Tahu gitu kan emang aku putusin kamu waktu ada di Rantau ya. Daripada kamu aku ngelihat wajah kamu yang sekarang udah melas banget, gak punya apa-apa, miskin. Aduh, aku mimpi apa ya semalam bisa ketemu sama kamu lagi. Intinya gini, sudah Bagas, aku nggak mau punya hubungan sama kamu lagi. Kamu jangan pernah melihatkan wajah kamu di depan aku. Bawa nih koper kamu. Kamu serius? Kamu serius mau putus sama aku? Hei, dipikir aku ini bercanda? Aku serius. Intinya aku nggak mau ya hidup susah. Kau paham kan? Aku tanya sekali lagi. Kamu serius? Iya. Aku udah pikirkan secara matang kalau aku itu nggak bisa ngelanjutin hubungan sama kamu. Jadi, aku harap kamu itu bisa ngerti. Dan setelah ini aku mohon banget sama kamu pergi jauh-jauh dari hidup aku gak pengen ketemu sama kamu lagi. Kamu pikir dalam keadaan begini, aku masih mau tetap sama kamu? Rosita, aku meskipun miskin begini, masih banyak kok perempuan yang mau sama aku, yang menerima aku apa adanya. Ya Kamu udah. jangan sombong begitu, jangan mentang-mentang sekarang. Aku gak punya apa-apa, kamu bisa seenaknya sama orang lain. Hah? Maksudnya kamu nuduh aku ya? Nuduh aku selingkuh? Iya. Tapi ya gini ya Bagas ya, lebih baik aku bertemu sama orang yang benar-benar udah sukses, yang tidak mau berjuang, daripada aku sama kamu yang tetap gini-gini aja. Tapi kan aku berjuang. Berjuang apa? Hei, kamu pergi ninggalin aku. Mana buktinya kalau kamu berjuang? Gak ada kan? Cuma bawa koper kayak gini aja. Apa isinya? Baju, daun. Hei, kita hidup ke depannya itu tambah mahal. Kita butuh duit. Ya aku tahu, soalnya emang butuh duit. Tapi kamu jangan ngata-ngatain aku begitu dong. Kamu harusnya prihatin sama aku. Kamu harusnya terus support aku. Kalau kamu memang sayang dari hati kamu, dari hati yang paling dalam, dan dengan hati kamu yang tulus, mau aku berhasil ataupun enggak, kamu pasti bakalan selalu dukung sampai aku berhasil. Tapi kenapa aku gagal satu kali aja kamu udah begini sama aku? Karena aku gak mau hidup susah. Gini ya, aku mau sama kamu awalnya karena kamu emang punya mobil. Ya kali aku mau sama orang yang gak punya mobil. Aku kepanasan, kehujanan, aku gak mau. Makanya aku nerima kamu. Ternyata makin ke depannya kamu makin turun derajatnya. Yaudah, pergi aja, gak apa-apa. Ya ngapain aku yang disuruh pergi? Harusnya kamu yang pergi. Aku malas aja sebenarnya buat berdebat sama kamu. Kalau misalkan aku tahu bakalan begini, aku gak bakalan pernah mau pacaran sama kamu. Oh sama. Gini ya Bagas, ini anggap terakhir kalinya kita ketemu. Setelah itu aku gak pengen ketemu kamu lagi. Karena apa? Pembawa sial. Paham gak? Pergi, aku capek. Daripada aku ikut kamu di sini. Aja. Udah, pergi. Ya udah, aku mau pergi. Jangan sampai kamu itu hubungin aku lagi. Aku nggak mau ya, nggak sudi punya mantan kayak kamu yang nggak punya apa-apa itu. Gak usah kepedean. Siapa yang mau ngubungin kamu? Aduh, Dasar perempuan gak tahu disyukur. dasar laki-laki mau kondo. Ya terserah aku dong. Kenapa jadi begini ya? Hidup aku susah banget kayaknya sekarang. Apa aku harus pergi ngerantau lagi? Atau aku tetap sabar aja tinggal di desa ini? Kayaknya aku harus nemuin Sinta lagi deh. Aku harus kasih tahu kejadian ini. Apa ini emang jalan aku buat berjodoh sama Sinta? Apa Tuhan menunjukkan kalau memang Rosita itu bukan wanita yang tepat buat aku? Ya udah deh, mending sekarang aku langsung cari Sinta aja daripada aku galau mikirin si Rosita yang nggak tahu diuntung, momennya nyakitin terus. Mending aku nemuin Sinta deh, kan Sinta ngajak ketemu di tempat biasa aku ketemu sama dia. Aku harus curhat sama dia. Aku nggak tahu lagi harus cerita sama siapa tentang kejadian ini. Tommy kalau mau banget sih, berarti kan disuruh ambil uang. Aduh, udah datang.
Permisi Pak. Ini kan hari libur Pak. Kenapa Pak Gita manggil saya ke sini Pak? Kok lama banget sih? Iya saya masih ada pekerjaan juga di rumah Pak. Kan Bapak tahu sendiri. Saya itu bisnis jagung di rumah Pak. Begini ya Rom, sebentar lagi itu kita bakalan kedatangan tamu besar. Dia itu bisa dibilang seseorang yang membantu aku. Kenapa aku bisa sukses seperti sekarang? Ya karena orang itu. Tapi ngomong-ngomong kenapa mendadak seperti ini Pak? Kenapa nggak pas di jam kantor Pak? Kan bisa disambut juga sama karyawan yang di Ya kantor Pak. karena orang itu juga dadakan juga. Jadi aku bilang ke kamu ya juga dadakan. Terus tugas saya dipanggil Pak Gita ke sini ngapain Pak? Tugas kamu sekarang, kamu ngambil uang di bank, terus bawa ke sini lagi. Dan aku juga bakalan ngenalin kamu sama orang itu. Wah Pak, kayaknya nggak perlu deh Pak. Kayaknya saya masih kurang pantas bertemu sama bos ya. Mungkin sudah bos Pak Gita mungkin sudah sukses. Mungkin Begini, sudah Rom. lebih. Kalau aku bisa mempertemukan kamu sama orang itu, nanti aku bisa merekomendasikan kamu buat naik jabatan atau kamu bisa ngajak orang buat kerja di kantor kita. Enak kan? Kalau masalah seperti itu saya nggak bisa nolak sih Pak. Kalau permintaan dari Pak Gita saya bakalan langsung laksanakan sih Pak. Tapi ngomong-ngomong di dalam pertemuan itu saya mau ngajak pacar saya, boleh nggak Pak? Saya juga mau bikin kejutan juga sama pacar saya Pak. Kalau saya itu bakalan naik jabatan Pak di kantor kita. Ya nggak apa-apa juga Rom. Soalnya ini kan juga hari libur, bebas. Kamu mau ngajak pacar kamu, mau ngajak siapapun nggak apa-apa. Beneran Pak? Beneran? Ya kalau begitu ini kabar bagus sih Pak buat saya Pak. Tapi ngomong-ngomong mau ngambil uang berapa Pak? Kamu ngambil uang 500 juta. 500 juta Pak? Iya. Siapa? Kok cuman segitu Pak? Iya, jangan terlalu banyak, Rom. Cuman butuhnya cuman segitu. Nanti kamu bawa tas atau ransel ataupun apa gitu biar nggak ketara kalau itu uang. Oh siapa kalau gitu Pak? Jadi ngomong-ngomong saya bawa mobil yang mana Pak? Kalau saya bawa motor mungkin ini yang mau dibawa kan uangnya cukup lumayan banyak Pak. Takutnya ya tahu Oh. sendiri Pak, zaman sekarang kan juga banyak perampok sama begal Pak. Kamu bawa mobil yang di sebelah sana aja. Atau gini aja deh Pak, kalau cuma masalah kendaraan itu gampang sih Pak. Saya bisa ajak pacar saya kan Pak. Oh, iya kamu kan mau ngajak pacar kamu. Iya Pak. Ya udah deh, kamu bawa mobil kamu sendiri atau bawa motor kamu sendiri aja nggak apa-apa deh. Ya mungkin Terserah kamu gimana enaknya. ini juga mungkin ini nggak penting sama kepada Pak Gita. Tapi saya pengen mencurahkan hati saya kepada Pak Gita kalau saya lagi senang sekarang Pak. Sebenarnya saya sebentar lagi mau nikah sama pacar saya Pak. Oh, begitu ya, Rom. Ya, gampang lah. Nanti kalau misal kamu mau nikah, aku bakalan ngasih hadiah buat kamu. Nggak usah repot-repot Pak. Saya yang saya mau Bapak itu cuma datang ke acara pernikahan saya aja Pak. Saya nggak butuh hadiah dari Pak Gita. Ya, tapi Saya kan diterima di kantor yang Bapak pegang aja. Saya sudah bersyukur Pak dengan gaji saya yang ya lumayan besar Pak. Saya sangat bersyukur sekali Pak. ya, tapi kan aku juga berhak untuk ngasih hadiah buat kamu kalau misal kamu mau menikah. Soalnya kan menikah itu sekali dalam seumur hidup, Rom. Jadi aku wajib untuk ngasih hadiah buat kamu. Dan saya juga berharap Pak kalau bos Pak Gita ini juga hadir ke Wah, pernikahan saya. Bagus juga, Rom. Kamu nanti tinggal nyampaikan aja sama bos aku kalau misal kamu mau menikah. Kasih undangan lah ataupun apa gitu. Pak. Biar dia juga datang, soalnya dia banyak uang, Rom. Nanti kalau dia datang ke pernikahan kamu, dia nggak bakalan bawa uang sedikit. Saya sebenarnya saya bukan orang munafik sih Pak. Saya nggak butuh uang dari kalangan manapun Pak. Uang saya mungkin sudah cukup untuk Ya tapi itu kan bisa buat tambah-tambah, Rom. iya Pak, siap Pak. Ya udah Pak, kalau gitu saya ke bank dulu Pak ya. Ya udah kamu jalan aja. Nanti ini apa? Nanti aku transfer. Ya udah Pak. Ya udah Pak, untuk sekarang saya bawa motor saya aja dulu Pak. Nanti saya bakal masuk aja pacar saya untuk ke bank Pak. Oke, hati-hati, Rom. Ya udah Pak. Permisi Pak ya. Iya.
kegiatanku udah selesai. Aku langsung buru-buru ke sini, tapi ternyata Mas Bagas nggak datang juga. Apa mungkin ini dia dicegah kali ya kalau datang ke sini sama si Rosita. Padahal kan ini tempat favorit masa kecil aku sama Mas Bagas. Dia juga yang ngajakin aku buat ketemu di sini. Nggak tahu deh, sebenarnya dia mau ngobrolin soal apa. Kalau cuma buat ngundang aku di acara pertunangan itu juga, ya udah tinggal undang aja, nggak perlu ngaji kan. Kalau ngaji kan justru malah bikin aku baper. Susah ya kalau punya perasaan sama orang yang nggak pernah peka. Cinta aku dari dulu terus digantung sama Mas Bagas. Coba deh, aku tunggu 5 menit lagi. Kalau sampai Mas Bagas nggak datang, ini kenapa ya? Emosi banget kayaknya. Lagi ada problem Aku kesel banget sama Rosita. sama pacar kamu sendiri. Udah bukan pacar, udah mantan. Hah? Kamu nih, kenapa sih Mas tiba-tiba bilang sekarang bukan pacar, dia mantan? Kok bisa sih? Baru aja kita ketemu tadi siang kan, terus tiba-tiba kamu bilang kalau dia udah jadi mantan kamu. Aku udah putus sama dia. Dia itu ngata-ngatain aku karena aku pulang cuman bawa koper aja, cuma sama baju karena aku gak bawa apa-apa. Aku padahal dan niatan tulus sama dia, tapi kenapa dia jahat ya sama aku? Katanya dia gak mau lagi sama aku. Aduh. Tapi aku juga bingung sih Mas, kenapa Rosita bersikap kayak gitu sama kamu. Cuman kan dari awal kamu emang udah obrolin soal hubungan kamu ke depan seperti apa kan sama dia. Terus Ya, tiba-tiba rencana kamu buat dia- tunangan itu batal. Ya batal, ya mungkin dia mikir aku gak bisa menjaga atau menjamin masa depan dia. Akhirnya dia memutuskan buat gak berhubungan lagi sama aku, tapi ya udahlah, gak apa-apa. Dan sebenarnya di jalan tadi aku kepikiran, kenapa gak kamu aja yang jadi jodoh aku? Sebenarnya dari dulu sih, cuman aku gak mau jadi laki-laki yang berkhianat. Tapi sekarang kan aku udah gak ada apa-apa sama dia. Tapi kamu jangan berpikir kamu cuma mau dijadikan pelarian. Enggak. Enggak. Sebenarnya aku memang kalau memang udah gak cocok, dia gak cocok sama aku, memang aku mau selesaikan semuanya. Dan baru aku mau bilang sama kamu. Jadi kalau perasaan aku sama kamu dari dulu udah ada. Sekarang begini deh. Gimana kalau misalkan kamu yang tunangan sama aku, tapi aku gak punya apa-apa sih. Kalau kamu nolak aku juga gak apa-apa. Nanti aku gak mau pergi ke desa ini lagi. Aku mau ngerantau lagi hari ini. Jangan dong. Gimana? Kamu mau cubit aku nggak? Au! Itu cubit. Mimpi ya? Emang kenapa? Kamu bilang kamu mau ngajakin aku tunangan. Kamu serius? Serius, tapi aku gak punya kerjaan. Tapi kamu udah bener-bener gak ada hubungan sama Rosita. Udah gak ada. Kalau aku ditolak lagi, aku harus pergi nih. Keluar kota. Gak apa-apa kalau misalkan kamu mau nolak aku, gak masalah. Aku mau langsung pergi aja. Enggak. Jangan pergi. Aku sebenarnya juga sayang sama kamu, Mas. Aku suka sama kamu. Tapi selama ini kamu gak pernah peka dengan apa yang udah aku berikan sama kamu. Sebenarnya aku udah tahu kok kalau kamu ada perasaan sama aku. Cuman namanya perempuan kan ya malu-malu buat nyatain. Ini bukan malu-malu, Mas. Posisinya kamu punya pasangan. Dan dulu pun sebelum kamu punya hubungan sama Rosita, kamu kan tahu kalau aku selalu peduli dan perhatian sama kamu. Tapi kamu gak pernah respon perasaan aku. Ya aku kan masih ada pacar. Tapi sekarang udah gak ada. Jadi kamu tenang aja. Aku mau ngomong sama kamu. Kamu tahu nggak? Pengalaman hidup yang sangat berharga dan yang paling bahagia buat aku itu apa?
Emang apa? Aku lepas dari penderitaan dan aku langsung menemukan kebahagiaan. Penderitaanku ketika aku berhubungan sama Rosita dan kebahagiaanku ketika aku lepas dari Rosita langsung bertemu sama kamu. Ya, kalau kamu memang mau, aku ada sesuatu yang mau aku tunjukin sama kamu. Sebentar ya. Jantung aku masih berdebar-debar dengar pernyataan dari kamu. Emang kamu melanjutin sesuatu apa? Ya, kalau misalkan aku bilang di sini, bukan kejutan namanya. Kejutan? Iya, kalau kamu bersedia ya udah, ayo. Kamu punya kejutan? Aku bingung deh. Daripada kamu bingung, jadi sekarang kamu ikut aku yuk. Sayang, kok kita ke sini? Katanya kamu masih ada urusan Ya, sama urusan aku atasan itu di kamu. sini. Udahlah kamu ikut aja, nantinya kamu bakalan terkaget-kaget kepada aku. Wih, Aku itu bakalan ketemu bos aku di sini. oh di Dan sini. aku janjian di tempat ini sama bos aku. Terus kalau itu tadi di tas itu duit beneran sayang. Kamu kira itu duit bohongan? Itu duit beneran. Ya, Kok sana kamu. banyak banget ya? Itu duit kantor, bukan duit aku. Oh gitu, aku pikir punya kamu berapa persennya. Iya, nantinya gaji aku bakalan segitu besarnya. Wih, gak sia-sia dong aku mutusin Bagas milik kamu. Tapi aku udah tenang sekarang hidup sayang karena aku sudah nggak ada pikiran gimana caranya buat mutusin si Bagas. Ya untungnya sih udah ketemu sama dia dan aku secara langsung mutusin dia. Iya dong. Jangan bandingin aku sama mantan kamu yang nggak berguna itu, ya. Dia itu kalah telak, kalah jauh sama aku, Ya ya. nggak sama dong sama kamu sayang. Kamu tuh segalanya bagi aku sekarang. Tapi kamu beneran udah putus kan sama si Bagas? Bener deh, aku berani jamin nanti kalau misal kamu ketemu sama Bagas ya, kamu bisa tanya aja sendiri sama dia. Aku nggak mau ya dibohongin sama kamu. Nanti kamu bilang kalau kamu itu sudah putus sama Bagas, tahu-taunya kamu masih pacaran sama si Bagas. Maaf ya sayang ya, aku nggak tukang bohong kayak kamu yang bilangnya itu izin ke sini ternyata ke sana. Iya, kan prosedurnya itu kalau aku kayak gitu pastinya diubah dari pihak kantor kayak gitu. Jadinya aku melesat kemana-mana sayang. Oke, Kan itu baiklah. demi pekerjaan, demi masa depan Baiklah. kita. Oke, aku percaya itu sayang. Tapi ingat ya, janji kamu jangan aneh-aneh. Tenang aja sayang. Aku itu bakalan terus fokus dan sayang sama kamu. Dan aku bakalan menjadikan kamu itu sebagai ratu di dalam hidup. Aduh sayang. Rosita, mudah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh, sayang. Ya siapa? Dia kan Bagas mantan aku. Kan udah yang kamu maksud putus. itu si Bagas orang ini. Iya, kamu tahu sayang, ternyata baru putus sama aku udah bawa perempuan lain. Berarti Dia yang bakalan nikah sama aku. Sebenarnya aku udah dari dulu kok punya perasaan sama dia. Cuma karena aku gak pengen dibilang laki-laki yang tukang selingkuh. Tapi nyatanya kamu yang selingkuh. Halah, tadi bilangnya putus karena orang tua gak setuju. Bilang karena aku gak punya apa-apa, ternyata laki-laki karena bawa mobil. udahlah, kita sama aja Bagas. Aku punya pengganti kamu, kamu juga sudah punya pengganti aku. Jadi sekarang kita udah sama-sama. Rosita, masalahnya Iya, sayang, dia tetangga aku dulu. Aku kok nggak fokus ya sama Sinta ya. Udah. Udahlah, aku itu nggak heran kalau kamu tuh diputusin sama si Rosita. Karena kamu itu pulang-pulang dari perantauan, kamu itu nggak bawa hasil, ya, nggak bawa yang namanya duit, nggak bawa yang namanya kesuksesan, cuman bawa koper ini doang, ya. Jadinya kamu itu nggak usah berpikiran kalau Rosita itu bakalan terus-terusan pacaran sama kamu. Dan kamu harus tahu, ya, si Rosita pacaran sama aku itu
udah lama, udah hampir 1 tahun. Dan dia bakalan aku nikahin sebentar lagi. Mas, jangan mentang-mentang kamu punya segalanya terus kamu bisa seenaknya menindas orang lain kayak gitu. Aduh, udah lah Sinta, gak usah ikut campur. Kamu nih ngapain sih ikut campur? Oh, jadi ternyata kamu itu mau nikung aku. Aku cuma tadi nembak dia buat ngajakin dia tunangan. Karena buat apa aku mempertahankan perempuan kayak kamu? Oh iya dong, ngapain juga aku mempertahankan laki-laki seperti kamu yang gak guna itu? Perlu kamu tahu sebenarnya Mas Bagas ini teman masa kecil aku, dari kecil kita udah berteman. Bahkan aku Kamu gak usah kasih penjelasan sama dia, gak bakalan ada gunanya. Sekarang kita kan udah gak ada apa-apa. Aku sebenarnya udah gak ada niatan untuk ketemu sama kamu lagi. Ya Cuman sama. karena kebetulan ya, aku kesini mau ketemu sama anak buah aku. Anak buah sayang, dia pulang dari merantau, dia nggak bawa apa-apa, cuma bawa koper butut ini. Udah, aduh. Aku ada janji sama orang di sini. Kamu nggak usah halu, Bagas. Aku mau ngambil uang, ngambil mobil juga. Atau gini aja deh sayang. Dia kan kebetulan ada di sini. Sekalian aja. Dia itu biar ngelihat kalau aku ini bakalan naik jabatan sebentar lagi. Iya dong, lihat aja penampilan kamu dibanding dia, sayang. Kamu lebih rapi, lebih keren loh daripada dia. Mas, harusnya kamu tuh support Mas Bagas. Ngapain? Aku udah gak ada hubungan sama Bagas, ya ambil aja tuh bekas aku. Kamu kan suka yang bekas-bekas. Tapi keadaan kayak gini harusnya kamu ada di samping Mas Bagas dong. Nggak Kamu mau. sebagai pasangan. Ya udah kamu aja, aku udah putus sama Bagas ya Sinta. Jadi ya udah, kamu ambil aja Bagas, aku udah gak butuh dia. Perempuan, kamu seolah-olah ngomong seperti itu, kamu itu suka sama si Bagas. Iya, emang dia suka sama Asal aku. kamu tahu ya, si Bagas ini orangnya nggak berguna ya. Dia itu nggak bertanggung jawab sama yang namanya perempuan. Kalau nantinya kamu nikah sama nih orang, kamu itu nggak bakalan jadi orang ya, bakalan jadi orang-orangan sawah. Karena kamu bakalan kekurangan makanan, kekurangan semuanya, kekurangan harta. Wanita kalau nggak hidup tanpa harta, tanpa uang, itu nggak bakalan mulia hidupnya. Mas, nggak semua dihubungin dengan harta ya. Mungkin itu cuma pikiran kamu doang. Usir aja sayang. Aku males ya mau ketemu sama orang kayak gini, apalagi udah mantan. Jangan Usir, diusir sayang. dong, sayang. Dia itu Sayang, usir. Kamu sayang aku nggak? maksud aku dia itu bisa biar melihat kalau Enggak. pacar kamu ini bakalan naik jabatan. Udah, usir sayang. Usir sayang. Tanpa kamu usir, aku juga bakalan pergi dari sini. Dan perlu kamu tahu, Rosita, kamu bakalan menyesal karena kamu udah bersikap seperti itu sama aku. Kamu Tidak masih ada belum kata tahu kan menyesal. sama aku kan? Ya tahu, kamu Bagas kan? Orang yang nggak punya tanggung jawab, nggak punya pendirian, merantau pulang-pulang nggak bawa apa-apa. Kamu itu gak usah sok-sokan deh. Emangnya kamu pulang-pulang tuh kesini tuh bawa apa sih? Nih, Rob. lihat. Mana uangnya? Uangnya ada di dalam, Pak. Bos kok udah sampai di sini sih? Bos, Tadi saya rencana mau jemput ke bandara, Bos. bos. Oh, enggak gitu. Bos, Pegang. ini bos. Ini maksudnya gimana ya, Pak? Katanya mau diomongin sama bosnya di lain tempat. Kenapa ada bos di sini? Yang bos yang mana, Pak? Ini, bos saya. Jadi uang itu mau buat rumah. Bagas. Iya. Bos. Rosita, perlu kamu tahu. Aku pergi ngerantau. Aku juga punya pikiran. Aku pengen ngebahagiain kamu, pengen ngasih kejutan sama kamu. Tapi apa balasan kamu sama aku? Semua hasil kerja aku banyak. Dan kita sampai bisa kerja sama aku. Semua perusahaan, usaha yang kita miliki itu punya aku semua. Tapi ya mungkin Tuhan memberikan ya aku keterbukaan pikiran, keterbukaan hati. Sampai-sampai kamu bersikap seperti itu tadi sama aku. Oh. Dan Tuhan juga mempertemukan aku dengan jodoh yang tepat, yaitu Sinta. Kalau aku menikah sama kamu, mungkin hidup aku bakalan sengsara walaupun aku banyak uang. Dan sekarang, kalau aku boleh pilih, lebih baik aku hidup menjadi orang miskin, tapi aku bisa menikah sama Sinta. Aku dari dulu ngejaga perasaan sama Sinta. Cuman buat kamu. Gini Bagas, Sekarang gak usah gini-gini. Dan buat kamu, aku gak masalah. Kamu pacaran sama dia, dan aku berterima kasih sama kamu. Karena berkat kamu, dengan cara yang tidak sengaja ini, aku bisa tahu sikap dari calon istri aku. Aku udah mempersiapkan lamaranku sama kamu. Tapi mungkin lamaran itu lebih tepat aku berikan sama Sinta. ya kenapa kamu nggak jujur dari awal? Ya ngapain aku jujur sama kamu? Apa hubungannya? Jujur ataupun enggak? Tapi saya minta maaf, Pak. Saya nggak tahu kalau si Rosita ini adalah pacar Pak Bagas, Pak. Udahlah, kamu gak usah pura-pura gak tahu. Kamu gak tahu kalau aku ini bos. Tapi kamu tahu kalau aku tuh pacar dia.
Iya Pak. Jadi gak usah main-main kata-kata sama aku. Aku tahu kok siapa kamu dan siapa dia. Sekarang kamu angkat kaki dari sini dan aku masih berbaik hati. Kamu boleh pamit baik-baik di kantor aku dan kamu bakalan aku kasih uang pesangon. Tapi jangan pernah bawa perempuan ini ke kantor. Tapi saya jangan pecat saya Pak. Kamu pergi sekarang, bawa perempuan ini. Terima kasih Pak. Gimana ya kamu bilang sama aku kamu nggak dapat pekerjaan. Semua itu emang rencana aku sih. Jadi ini sekaligus kejutan buat kamu. Bahkan sebelum aku pulang, aku cuma bisa ngebayangin seandainya orang yang aku lamar itu kamu. Ternyata sekarang jadi kenyataan. Mungkin kita emang jodoh dan dipertemukan dengan cara yang seperti ini. Mungkin dari dulu kita sama-sama saling menyimpan perasaan. Tapi sekarang kita bisa mengungkapkan perasaan satu sama lain dan kita bisa menjadi pasangan yang bahagia nantinya. Sekarang aku pengen ngelamar kamu. Aku pengen kamu jadi istri aku. Kalau emang kenyataannya seperti itu, aku sangat bersedia kok Mas buat jadi pasangan kamu. Git, segera kamu cari rumah yang bagus. Kalau uangnya kurang, kamu ambil lagi di bank. Oke? Kamu bawa ambilin aja, kopernya bawa. Sekarang aku pengen ngajakin kamu ke tempat waktu kecil kita main lagi. Boleh, Boleh nggak? boleh banget. Kamu seneng apa nggak? Happy banget. Udah, yuk. Yuk.